Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi untuk praktikum histologi topik endokrin. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu bahwa di dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan 5 preparat, yaitu glandula suprarenalis, glandula tiroid, hipofisis, glandula pineal, dan pulau Langerhans. Oke, yang pertama glandula suprarenalis. Glandula suprarenalis disebut juga sebagai glandula adrenal atau ada juga yang menyebut sebagai kelenjar anak ginjal. Seperti namanya, glandula suprarenalis itu terletak di dekat kutub superior masing-masing ginjal. Dia dibungkus oleh kapsul jaringan ikat pada tidak teratur dan melekat di adiposa. Oke, kemudian secara histologis nanti kelenjar adrenal ini dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks itu memiliki beberapa bagian yang kita sebut sebagai zona, yaitu zona fasciculata, zona glomerularis, dan satu lagi zona reticularis. Masing-masing zona ini akan menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Zona glomerularis akan menghasilkan mineral kortikoid, fasciculata akan menghasilkan glukokortikoid, dan reticularis akan menghasilkan hormon seks. Sementara untuk bagian medula dia hanya ada satu dan menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Oke, ini adalah preparat dari kelenjar adrenal. Jadi kita lihat bahwa bagian paling luar dibungkus oleh kapsul jaringan ikat. Kemudian dari bagian dalamnya kita bisa membagi menjadi dua bagian tadi, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Ini juga korteks. Ya, jadi yang tengah ini adalah medulanya, kemudian dia dibungkus oleh korteks. Nah, di sini nampak bahwa korteks itu terdiri dari beberapa lapis, ya. Jadi setiap lapis tadi, glomerularis, fasciculata, reticularis, itu memiliki susunan sel yang berbeda-beda, sehingga pada pemeriksaan atau pada gambaran histologisnya dia akan memberikan gambaran yang berbeda. Oh maaf, saya terangkan dulu. Ini bagian medula. Tadi dia akan menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Sementara untuk bagian korteks kita bagi menjadi yang paling luar adalah zona glomerularis, kemudian ini zona fasciculata, dan yang paling dekat dengan medula adalah zona reticularis. Di sini didapatkan gambaran kalau zona reticularis itu memiliki bentuk atau susunan atau karakteristik sel yang bentuknya renggang-renggang. Kemudian untuk daerah fasciculata itu memiliki bentuk atau gambaran sel yang bulat-bulat, sementara untuk daerah glomerularis itu memiliki sel yang lebih poligonal. Oke, yang kedua sekarang. Ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu kalau secara histologis itu paling mudah untuk diidentifikasi di antara kelenjar yang lain karena dia merupakan atau terdiri dari bagian folikel-folikel yang nanti dilapisi oleh epitel. Epitelnya berupa epitel kuboid selapis yang terdiri dari sel folikuler. Jadi nanti sel epitelnya ini yang berfungsi sebagai sel sekretori, ya, untuk menghasilkan hormon. Kita sebut sebagai sel folikuler. Sel folikuler ini nanti fungsinya untuk mensintesis dan mensekresi hormon tiroid. Selain sel folikuler, ya, yang tadi membentuk epitel, juga di sana terdapat sel parafolikuler. Sel parafolikuler ini dia selnya tunggal atau bisa juga berkelompok, letaknya di tepi folikel. Nanti sel ini akan menghasilkan atau mensintesis dan mensekresi hormon kalsitonin. Selain itu nanti ada jaringan ikat interfolikuler di antara folikel. Nah, ini adalah gambaran dari kelenjar tiroid, ya. Jadi kelenjar tiroid itu bentuknya berupa lobul-lobul gitu ya, berupa lobulus-lobulus. Di dalam lobulusnya itu terdiri dari folikel-folikel. Kita lihat. Nah, sebentar. Di antara lobulus-lobulus tadi terdapat jaringan ikat. Kita sebut sebagai jaringan ikat interlobuler, ya, karena dia di antara lobulus. Nah, kemudian kalau kita perbesar bagian folikelnya ini ada sel-sel folikuler, ya. Ada sel-sel folikuler yang membungkus folikel. Jadi yang warnanya
eosinofil ini ya, itu kita sebut sebagai folikel atau koloid ya, lumen folikel pada koloid yang dia disusun oleh sel-sel folikuler. Nah, ini kalau ini nanti preparat yang ada di kita, ini gambarannya seperti ini. Jadi, hormon tiroid itu memang disusun oleh folikel-folikel yang di tepinya adalah sel folikuler. Nah, kalau mau lihat sel parafolikularis berarti itu di antara folikel-folikel. Jadi ini di antara folikel-folikel, kalau diperbesar mungkin kita bisa menemukan gambaran sel parafolikuler. Oke, yang ketiga, glandula pituitari ya. Glandula pituitari atau disebut juga hipofisis. Hipofisis itu seperti yang kalian tahu, itu terdiri dari hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Hipofisis anterior atau disebut sebagai adenohipofisis itu dibagi menjadi bagian distalis, bagian intermedia, dan bagian tuberalis. Nah, bagian distalis ini nanti memiliki sel sekretori yang kita sebut sebagai kromofil. Ya, nanti berdasarkan pewarnaannya, ketika diberi warna itu kalau sel kromofil dia menyerap zat warna sehingga terwarnai. Sementara kromofob tidak. Kromofil nanti dibagi menjadi sel yang sifatnya asidofil dan basofil. Nanti untuk sel ini menghasilkan apa, nanti bisa dilihat lagi di kuliah kemarin. Kemudian untuk hipofisis posterior atau disebut neurohipofisis itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian nervosa dan bagian infundibulum. Sebenarnya hipofisis posterior ini tidak langsung mensekresi atau mensintesis hormon, namun dia merupakan bangunan yang menyimpan hormon. Jadi hormon-hormonnya nanti disimpan di dalam akson-akson yang dalam hipofisis posterior. Hormonnya antara lain adalah vasopresin dan oksitosin. Nah, ini gambaran dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Kita lihat di sini bahwa kelenjar pituitari ketika diberikan dengan pewarnaan pas dan oranye itu akan memberikan gambaran kromofil dan kromofob ya. Jadi yang warnanya terpulas biru, terpulas ungu itu kita sebut sebagai basofil, dia merupakan bagian dari sel kromofil, dan yang warnanya kuning itu merupakan bagian dari sel asidofil ya. Asidofil dan basofil ini dua-duanya adalah sel kromofil. Kemudian ada sel yang tidak terwarnai, ya tidak menyerap zat warna, kita sebut sebagai kromofob. Kemudian di antara basofil, asidofil, kemudian ada kromofob, itu di antaranya terdapat sinusoid atau pembuluh darah. Nah, ketika diberikan pewarnaan He, maka basofil dan asidofil akan memberikan visualisasi yang berbeda. Untuk basofil kita lihat nukleusnya itu lebih tercat gelap ya, kromatinnya tidak begitu nampak, sementara untuk asidofil dia nampak, dan warnanya untuk sitoplasma yang asidofil dia warnanya lebih merah, sementara basofil warnanya lebih biru. Oke, ini menggunakan pewarnaan PAAB, pas dan oranye, maka pada neurohipofisis, di sini neurohipofisis itu ditemukan adanya namanya Herring bodies, di mana Herring bodies ini merupakan pelebaran akson yang dia menyimpan hormon-hormon yang disimpan di dalam neurohipofisis. Kemudian di sana juga terdapat sel yang disebut dengan sel pituisit. Ya, kalau neurohipofisis dia punya sel pituisit. Kita lihat preparat kita. Kalau yang dua gambar ini dan gambar sebelumnya itu diambil dari sumber. Kemudian ini gambar dari preparat kita. Nah, di sini nampak, di sini ada coklat-coklat. Ya, ini dengan pewarnaan pas oranye, di sini ada coklat-coklat, ini adalah sinusoid ya. Kemudian di antara sinusoid di sini ini terdapat ada sel yang warnanya ungu, ada sel yang warnanya coklat. Yang coklat ini kita sebut sebagai asidofil, sementara yang warnanya ungu kita sebut sebagai basofil. Jadi ini gambaran dari sel kromofil. Oke.
Oke, selanjutnya glandula pinealis. Glandula pinealis disebut juga sebagai epifisis cerebri atau badan pineal. Lokasinya ada di ujung posterior dari ventrikel ketiga di atas atap di encephalon. Kemudian pineal ini akan dibungkus oleh pia mater dan disusun oleh sel yang disebut dengan sel pinealosit. Selain itu, selain sel pinealosit, sel ini nanti merupakan sel sekretori dari glandula pinealis yang menghasilkan melatonin, ya. Kemudian sel yang lain adalah sel astrosit. Astrosit ini merupakan neuroglia yang menyokong sel pinealosit. Di dalam glandula pinealis kita nanti juga mengenal namanya corpus arenacea yang merupakan deposit mineral. Nantinya terdapat gambaran yang warnanya eosinofilik. Oke, ini adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal tadi disebutkan bahwa dia terdiri dari sel pineal dan sel astrosit. Sel pineal itu selnya bentuknya bulat-bulat besar, ya dibandingkan dengan astrosit dia lebih besar, tetapi pada astrosit dia memiliki juluran-juluran yang lebih renggang dan lebih padat dan lebih banyak, gitu ya. Kalau pinealosit tidak. Kemudian diantaranya ada jaringan ikat di sini. Nah, ini gambaran di tempat kita untuk perbesaran yang kuat begitu. Di sini ini adalah kelenjar pinealosit. Sementara kalau kita bisa mengidentifikasi bahwa terdapat juluran-juluran, maka di sini adalah sel astrosit. Kemudian kita lihat atau kita cari mana sel yang memiliki ukuran yang besar, ya. Nah, seperti ini, kemudian seperti ini adalah sel pinealosit, ya. Oke, ini dengan perbesaran yang lebih lemah, kita di sini bisa mendapatkan ada corpus arenacea. Sementara sel-sel yang lain, pinealosit dan astrosit, nampak di sekitarnya. Kemudian di sini kalau diperhatikan lagi, terdapat gambaran apa namanya? Ini ada jaringan ikat, ya, ada jaringan ikat. Oke, yang terakhir adalah insula pankreatika atau Pulau Langerhans. Nah, Pulau Langerhans itu sebenarnya Pulau Langerhans ini kan merupakan bagian dari pankreas. Ya, pankreas itu terdiri dari dua bagian endokrin dan bagian eksokrin. Bagian endokrinnya adalah insula pankreatika yang terdiri dari beberapa sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Namun, identifikasi dari masing-masing sel ini harus menggunakan pewarnaan khusus. Kalau menggunakan pewarnaan rutin, maka sulit diidentifikasi mana yang sel alfa, beta, delta, dan sel F, ya. Untuk pengertiannya terlebih dahulu, untuk sel alfa nanti dia akan menghasilkan glukagon, letaknya biasanya ada di tepi dari Pulau Langerhans. Kemudian sel beta dia menghasilkan insulin, letaknya dekat sinusoid. Sel delta dia menghasilkan somatostatin, dan sel F ini akan menghasilkan polipeptida pankreas. Nah, ini gambaran dari pankreas. Ini pankreas secara keseluruhan, ada bagian eksokrin dan ada bagian endokrin. Bagian endokrinnya diwakili oleh Pulau Langerhans. Nah, ini ketika menggunakan pewarnaan ICC toluidine blue dan di mana nanti pewarnaan ini dia akan menghasilkan pewarnaan yang imunoreaktif terhadap insulin, sehingga yang memiliki gambaran seperti ini, maka ini adalah sel beta, karena sel beta itu yang menghasilkan insulin. Nah, ini eksokrinnya, kemudian ini kelenjar atau insula pankreatika, maka insula pankreatika ini di sini terdapat banyak sel beta. Ya, sel beta itu jumlahnya paling banyak di dalam Pulau Langerhans. Nah, ini di dalam preparat kita, ini gambaran dari insula pankreatika. Oke, terima kasih untuk materi dari praktikum histologi untuk topik endokrin. Sekian, nanti untuk penugasan, kemudian untuk asistensi, bisa koordinasi dengan Asdos, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.